Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pelestarian SDLH, di mana dosen pengampu kami yaitu Bapak Hendra Saputra MPD. Nah, anggota dari kelompok 5 ada Muhammad Imam Jauhari, Nurjana, dan Ruhil Adiba. Nah, penjelasan pertama yaitu pengertian SDA dan SDM. Sumber daya yaitu segala sesuatu yang berkhasiat dan memiliki nilai di dalam kondisi di mana kita menemukannya. Sumber daya manusia merupakan salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Nah, dengan kata lain, SDM yaitu manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang terdapat di alam sekitar yang merupakan hasil bentukan alam dan sanggup dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya jenis-jenis SDA. Nah, jenis-jenis SDA berdasarkan kelestarian pemanfaatannya. Nah, yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang sanggup diperbarui yaitu sumber daya alam yang jikalau dipakai secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu akan kembali menyerupai sedia kala dan sanggup dipakai lagi untuk diambil manfaatnya. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Nah, yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu jikalau dipakai secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis dan tidak sanggup dihasilkan sendiri oleh manusia. Nah, contohnya seperti mineral, logam, mineral bukan logam, dan mineral penghasil. Nah, berikut terdapat gambar dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, jenis-jenis SDA yang berdasarkan proses terbentuknya terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya biotik. Sumber daya biotik yaitu sumber daya yang terbentuk alasannya adanya proses kehidupan menyerupai tumbuh dan berkembang biak. Nah, contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang kedua, sumber daya fisik. Sumber daya fisik yaitu sumber daya yang terbentuk alasannya adanya proses fisik dan kekuatan alam. Contohnya tanah, air, udara, dan barang-barang tambang. Nah, yang terakhir, sumber daya alam lingkungan, yaitu sumber daya perpaduan antara sumber daya fisik dan sumber daya biotik yang sanggup membentuk suatu lingkungan tertentu. Contohnya lingkungan, pegunungan, lembah, pantai, gunung berapi, dan panorama alam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Jawari akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan konsep lingkungan hidup. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dirumuskan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme meliputi lingkungan mati atau biotik, yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri dari benda dan faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya. Lingkungan hidup atau biotik yaitu lingkungan yang terdiri atas organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Manfaat lingkungan hidup. Dengan kemampuan yang dimiliki, manusia tidak dapat menyesuaikan diri, akan tetapi manusia juga dapat memanfaatkan potensi lingkungan hidup untuk lebih mengembangkan kualitas hidupnya. Bagi manusia, selain sebagai tempat tinggalnya, lingkungan hidup juga dapat dimanfaatkan
Yang pertama itu ada media penghasil bahan kebutuhan pokok, itu berupa pangan, papan, dan sandang. Kedua ada wahana bersosialisasi, berinteraksi. Yang ketiga ada sumber energi. Keempat, sumber badan mineral yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelangsungan hidup, untuk minum, mencuci, dan lain-lain. Terus yang kelima ada media ekosistem dan pelestarian flora dan fauna serta sumber alam lain yang dapat dilindungi untuk dilestarikan. Perubahan ekosistem lingkungan yang paling utama disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang baik dalam pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menyebabkan adanya perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem suatu lingkungan terjadi dengan adanya kegiatan masyarakat seperti pemanfaatan lahan yang dijadikan sebagai daerah pertanian sehingga dapat mengurangi luas lahan lainnya. Adanya pertambahan jumlah penduduk dalam memanfaatkan lingkungan akan membawa dampak bagi mata rantai yang ada dalam suatu ekosistem. Selain itu, kerusakan hutan terjadi karena adanya penebangan dan pembakaran hutan dapat mengakibatkan banyak hewan dan tumbuhan punah. Padahal hutan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, tempat penyedia makanan, obat-obatan, dan lain-lainnya. Jika dalam penggunaan masyarakat tidak memperhatikan keseimbangan terhadap ekosistem lingkungan, dampak dari perubahan ekosistem akan berkurang jika masyarakat mengetahui dan memahami fungsi dan dari suatu ekosistem tersebut. Kerusakan ekosistem membawa dampak bukan hanya untuk keanekaragaman flora fauna, juga dapat membawa pengaruh lain terhadap masyarakat itu sendiri seperti longsor, banjir, dan erosi. Selain itu, kerusakan lingkungan bisa disebabkan oleh sampah yang semakin banyak dapat menimbulkan penguapan sungai, penyumbatan, dan penghabisan zat asam yang sangat dibutuhkan dari mikroorganisme yang hidup di sungai, serta dapat pula disebabkan oleh pembangunan limbah cair dari kapal dan pemanfaatan terhadap penggunaan air panas dapat menimbulkan laut menjadi tercemar. Dalam lingkungan hidup masyarakat Indonesia banyak terjadi permasalahan, yaitu ada berupa sungai, laut, tanah, dan hutan. Yaitu berikut penjelasannya. Yang pertama ada pencemaran sungai dan laut. Dapat tercemar dari kegiatan manusia seperti penggunaan bahan logam berat, penggunaan limbah cair, kapal, pemanfaatan air panas. Secara biologis, fisik, kimia, senyawa seperti logam tidak dapat dihancurkan di berbagai sektor industri rumah tangga seperti pemakaian bahan-bahan dari plastik, sehingga tidak dapat dihancurkan atau dilarut. Kedua, ada pencemaran tanah bisa dapat tercemar apabila penggunaan secara berlebihan terhadap pupuk atau bahan pestisida. Pencemaran tanah mempunyai ciri yaitu adanya perubahan tanah menjadi kering dan keras. Hal ini disebabkan oleh jumlah kandungan garam yang sangat besar terdapat di dalam tanah. Selain itu, pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh sampah plastik karena pada umumnya sampah plastik tidak dapat mengalami proses penghancuran secara sempurna. Yang ketiga ada pencemaran hutan, juga mengalami kerusakan apabila dan pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan baik. Yang itu merupakan hutan itu merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Salah satunya contohnya pencemaran atau kerusakan hutan adanya penebangan secara liar. Terus terkadang ada orang membuang sampah atau membakar sampah dekat karangan hutan atau membuang puntung rokok dekat hutan bisa menyebabkan kebakaran. Nah, jadi jika kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus, maka dapat mengakibatkan penggundulan hutan, gitu. Terus ada usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara berikut, yaitu melakukan pengelolaan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. Yang kedua, memberi perlakuan khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Yang ketiga adalah melakukan reboisasi
pada lahan kritis, tandus, gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam. Yang keempat adalah menciptakan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Yang kelima, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak pengusahaan hutan agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Materi selanjutnya adalah pembangunan SDM dalam membangun SDA. Indonesia merupakan negara kaya dari segi jumlah penduduk maupun sumber daya alamnya. Dari sumber daya manusianya merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan, serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi mencakup hubungan interregional dan internasional, akan terjadi persaingan antar negara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World Competitive Report menempati urutan ke nomor 45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti di bawah Singapura, Malaysia, China, Filipina, dan Thailand. Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana buktinya secara empiris bisa kita temui pada masyarakat Jepang, Amerika Utara, dan Eropa Barat, sumber daya manusia adalah kunci bagaimana membangun bangsa mereka. Dalam konteks ini, barangkali kita harus bisa membedakan antara negara kaya dan negara maju. Arab Saudi adalah contoh negara kaya. Jepang adalah sampel atau dari bukti dari negara maju. Determinasi kemajuan lebih dekat kepada kualitas sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aplikasinya pada sektor ekonomi industri di negaranya. Sementara kekayaan identik dengan sumber daya alam dan bersifat statis. Dalam lingkungan global pula melihat gambaran besar bagaimana rantai proses industrial berlangsung. Bahan mentah berasal dari negara berkembang, lalu diolah di negara maju, kemudian dipasarkan seluruh dunia termasuk negara berkembang tempatnya bahan-bahan mentah itu berasal. Di sisi lain, negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam harus mulai waspada rantai proses ini. Meskipun hal ini sudah berlangsung selama beberapa abad terakhir, tetapi saat ini dan di masa-masa mendatang, proses pengurangan sumber daya alam akan semakin cepat dari sebelumnya. Baiklah, begitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ruil Adiba. Baiklah, saya Rul Adiba akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor sosial budaya dan pelestarian sumber daya alam. Faktor sosial budaya mencakup faktor sosial dan faktor budaya. Faktor sosial meliputi kegiatan dalam berkeluarga, pendidikan, kesehatan, keagamaan, rekreasi, dan sebagainya. Adapun faktor budaya meliputi hasil budidaya manusia dalam mempertahankan hidupnya, baik sebagai individu maupun kelompok. Secara naluri, manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan seseorang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya, dan keinginannya dapat untuk pemuasan hasrat dan seleranya. Dalam memenuhi keinginannya, itulah manusia melakukan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Hubungannya dengan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan berbeda-beda. Seharusnya orang-orang berpendidikan merupakan pelopor pelestarian lingkungan hidup, tetapi ironisnya
yang terdidik justru banyak merusak kelestarian lingkungan. Makin bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan manusia juga makin berkembang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemanfaatan sumber daya lingkungan makin meningkat pula. Dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan perlu diperhitungkan untuk menjaga kelestariannya. Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah, antara lain pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan, dan pengelolaan hutan yang memberikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan dewasa ini, kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ditujukan pada upaya yang pertama, mengelola sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya. Yang kedua, menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap. Yang keempat, memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kelima, menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keenam, memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu. Yang ketujuh, mengikut sertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.